Tubuh Riana seketika melemas ketika mendengar penjelasan dari Regan. Dadanya terasa naik turun menahan gemuruh yang seolah hendak meledak di dalam sana. Maafkan aku tidak bisa menyelamatkan anak kita. Aku terlambat. Ucap Regan menggenggam tangan wanita itu. Riana menggelengkan kepalanya dan menolak semua kenyataan yang kini benar-benar ia alami. Demi apapun, ia tidak mau kehilangan janinnya. Ia ingin mempertahankan anak itu, tetapi kenapa takdir justru merebut semuanya? Sudah sangat lama, Riana ingin mendapatkan gelar sebagai seorang ibu. Namun, setelah semua ia dapatkan dengan susah payah, orang-orang jahat itu justru merebutnya dengan paksa. Riana menatap Regan dengan air mata yang sudah berderai. Aku tidak mau kehilangan anak kita, Mas. Aku tidak mau. Tolak Riana. Sayang. Regan langsung memeluk wanita itu. Kamu harus ikhlas, sambungnya lagi. Dengan tubuh lemas, Riana bersandar di pelukan Regan. Napasnya tersendat-sendat menahan tangis yang tak kunjung reda. Air matanya terus menetes, membasahi bahu sang suami yang juga tidak kuasa menahan perih di dada. Dunia mereka runtuh seketika, impian yang sempat terbangun perlahan, kini hancur tanpa ampun. Aku tidak sanggup, Mas, bisik Riana lirih. Suaranya nyaris tak terdengar, seolah setiap kata yang ia ucapkan adalah duri yang menyayat hatinya sendiri. Regan mempererat pelukannya. Ia tahu, tak ada satupun kalimat penghibur yang mampu menyembuhkan luka sedalam itu. Luka kehilangan calon buah hati, makhluk kecil yang selama ini menjadi harapan dalam doa mereka setiap malam. Aku pun merasa hancur, sayang. Tapi, kamu tidak sendiri. Aku di sini. Aku akan selalu di sisimu, menemani dan menenangkanmu, ucap Regan, mencoba tegar meski suara lelaki itu pun mulai bergetar. Riana melepaskan pelukan suaminya lalu menyeka air matanya dengan kasar. Ia teringat terakhir kali di villa mereka berdua sempat bertengkar. Maafkan aku, Mas. Aku tidak bisa menjaga dengan kita dengan baik, ucapnya lirih. Tidak, sayang. Ini bukan salah kamu, berhenti menyalahkan diri sendiri, sarkas Regan mengusap kepala wanita itu. Riana menarik napas dalam, lalu mengusap perutnya yang rata. Lagi, air mata yang tak ingin ia buang ini malah menetes membasahi pipinya. Betapa hancur hatinya ketika harus menerima kenyataan bahwa anak yang sudah lama ia nantikan kehadirannya harus pergi untuk selamanya sebelum melihat dunia. Sayang, jangan sedih lagi, ucap Regan menenangkan sambil menyeka air mata sang istri. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Mendengar ucapan Regan, sontak saja Riana menepis tangan pria itu yang menyentuh pipinya. Mas, sesuai perjanjian kita kalau anak ini lahir maka kita akan berpisah. Jadi, sekarang karena anak kita sudah pergi, mari bercerai. Dek. Seolah petir menyambar tepat di jantungnya, Regan terdiam kaku. Kata-kata Riana barusan bagaikan tombak tajam yang menancap ke dalam dada. Matanya menatap wanita yang selama ini ia cintai dengan seluruh jiwa, tetapi kini, sang istri justru menyodorkan perpisahan di tengah luka yang masih basah. Apa yang kamu katakan barusan? Tanya Regan pelan, nyaris berbisik, seolah berharap ia salah dengar. Riana memalingkan wajah, tak sanggup menatap mata Regan yang dipenuhi kepedihan. Aku ingin cerai, Mas. Sejak awal kita menikah memang karena kehamilanku dan perjanjian di antara kita. Sekarang anak kita sudah tidak ada. Jadi, untuk apa kita mempertahankan pernikahan ini? Jangan katakan hal yang kamu sendiri belum tentu yakini, sayang, ucap Regan. Suaranya berat, tertahan oleh emosi yang bergelora di dadanya. Apa kamu serius ingin berpisah dengan aku?
Apa kamu sungguh tidak ada rasa cinta sedikit pun padaku? Tanya Regan. Harusnya ia tidak perlu membahas ini dan hanya fokus pada pemulihan Rihanna, tetapi hatinya terlalu sakit jika ditahan. Mas, kita adalah ketidakmungkinan. Mas dan aku hidup di dunia yang berbeda. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan kita, sahut Rihanna. Rihanna. Regan memegang kedua bahu wanita itu. Lalu menatap Rihanna dengan dalam. Rihanna, apa kamu tidak memiliki perasaan sama sekali padaku? Tanya Regan. Rihanna terdiam, membalas tatapan mata lelaki itu. Jika boleh ia jujur bahwa kini perasaannya mulai nyaman bersama Regan. Lelaki itu memberikan cinta yang sebelumnya tidak pernah Rihanna rasakan walau bersama Jonathan sekalipun. Regan membuatnya merasa terlindungi. Apa artinya perasaan, Mas? Jika dunia kita berbeda? Tanya Rihanna. Kamu bagai bintang di langit, yang ingin digapai oleh semua orang. Sementara aku, hanya orang utan di bumi, bahkan yang tidak ingin orang lihat sama sekali. Artinya kamu cinta sama aku? Tanya Regan sekali lagi menatap wanita itu berkaca-kaca. Iya, Mas. Aku cinta sama Mas. Tapi aku sadar kita tidak akan mungkin bersama selamanya. Aku tidak mau mengganggu kehidupan Mas. Mendengar jawaban Rihanna sontak saja Regan memeluk sang istri dengan penuh perasaan haru, tanpa terasa air matanya membasahi pipinya. Tak ia sangka jika Rihanna juga memiliki perasaan yang sama padanya. Regan takkan takut menghadapi apapun lagi, selama Rihanna ada ia akan mampu menghadapi segalanya. Terima kasih, sayang. Selama kamu mencintaiku, kamu tidak perlu takut. Aku pastikan semuanya akan baik-baik saja. Aku akan memperjuangkanmu. Kamu tidak boleh pergi meninggalkanku. Hanya aku yang boleh memilikimu. Regan melepaskan pelukan sang istri, lalu mengecup kening Rihanna dengan sayang. Tapi, bagaimana dengan Jonathan, Mas? Tanya Rihanna. Kamu tenang saja, sayang. Aku sudah mengurus sidang perceraianmu dengannya. Tidak hanya itu, aku juga akan membawa kasus ini pada kepolisian atas kasus perencanaan pembunuhan. Aku pastikan dia tidak akan bisa lepas dari jeratan hukum karena telah membunuh anak kita. Bu, bagaimana ini? Aku tidak mau masuk penjara. Jen tampak mondar-mandir tidak tenang. Ibu juga takut. Kita tunggu Nona Agnes. Ujar Amelia yang sebenarnya merasa was-was, sebab ia tahu bahwa Regan bukan orang yang bisa mereka lawan. Ini semua salah wanita jalang itu. Bagaimana bisa Tuan Regan terpesona hingga mau tidur sama dia? Seru Amelia yang begitu membenci Rihanna. Aku yakin Rihanna pakai pelet, Bu, tuding Jen. Orang rendahan seperti Rihanna bisa membuat Tuan Regan jatuh cinta. Rasanya tidak mungkin. Nona Agnes saja tidak bisa menaklukkan hati Tuan Regan, tukasnya lagi. Jen dan Amelia memang sangat membenci Rihanna. Kehadiran wanita itu di dalam kehidupan Jonathan seolah menggeser posisi mereka hingga tak ada tempat khusus di hati pria itu. Jonathan lebih perhatian pada Rihanna dan mengikuti semua perkataan istrinya, sementara Amelia dan Jen tersingkirkan seolah bukan siapa-siapa. Hal itulah yang membuat keduanya begitu membenci sosok Rihanna. Meski wanita itu sudah melakukan segala cara untuk menarik perhatian mereka, tetap saja tak berhasil. Meski Rihanna telah berulang kali mencoba mendekat, membaur, bahkan bersikap manis, Amelia dan Jen tak pernah memberi ruang. Bagi mereka, cinta Jonathan hanyalah untuk mereka berdua, bukan untuk wanita asing yang datang entah dari mana. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu utama. Itu pasti dia, ujar Jen dengan wajah tegang. Amelia bangkit dari sofa, jantungnya berdegup cepat. Dengan langkah berat,
ia membuka pintu. Tampak seorang wanita cantik berdiri di ambang pintu. Gaun merah menyala membalut tubuh mungilnya dengan anggun, menyiratkan aura kekuasaan yang tidak main-main. Rambut hitam panjangnya tergerai sempurna, dan sorot matanya tajam seperti belati. "Nona Agnes, bagaimana?" tanya wanita bergaun merah itu, duduk sembari menyesap rokok yang terselip di sela-sela jarinya. "Janin Riana sudah meninggal, Nona," sahut Amelia antusias. "Kerja bagus," ujar perempuan itu. "Tidak sia-sia aku meminta kalian mempengaruhi Jonathan agar membunuh janin Riana." Wanita itu terkekeh pelan, penuh kemenangan. Merasa bahwa rencananya telah berhasil. "Aku yakin bahwa setelah ini Regan akan membuang wanita itu seperti sampah." Lagi-lagi ia menyeringai licik, membayangkan bahwa lelaki itu benar-benar akan membuang Riana seperti barang tak berharga. Amelia dan Jen saling melihat satu sama lain sembari menelan selai vas susah payah. Keduanya saling bersenggolan seolah memberi kode siapa yang akan bicara. "Tapi, Nona, tapi kenapa?" tanya perempuan bergaun merah itu menatap keduanya dengan kening mengerut. "Saya takut Tuan Regan akan membalaskan semuanya," sahut Amelia. "Tidak akan, Regan tidak akan peduli, apalagi anaknya sudah mati." Wanita itu berdiri dari duduknya. "Dan, jangan sekali-kali menyebut namaku jika Regan meminta keterangan kalian," sambungnya. "Aku sudah transfer 5 miliar, sebagai uang tutup mulut. Kalau kalian sampai membongkar semuanya, kalian tahu sendiri, kan akibatnya." Amelia dan Jen mengangguk patuh, walau dalam hati keduanya begitu ketakutan membayangkan bahwa Regan akan membalaskan semua dendamnya. Setelah berkata perempuan itu meninggalkan Amelia dan Jen yang masih berdiri kaku di tempat. Keduanya antara senang dan juga takut yang bercampur aduk. "Apa yang harus kita lakukan, Bu?" "Aku benar-benar tidak mau mati mengenaskan," ucap Jen menggelengkan kepala berulang kali. "Jen, kita harus pergi dari sini. Dengan uang yang diberikan Nona Agnes, kita bisa bersembunyi," ajak Amelia. "Tapi, bagaimana dengan Kak Jonathan, Bu?" tanya Jen. "Sudahlah, jangan pikirkan dia. Ada Evan yang akan menjaga Jonathan. Pelan-pelan, sayang." Regan membantu wanita itu turun dari ranjang. "Terima kasih, Mas," balas Riana tersenyum. Hati Regan berbunga-bunga melihat senyuman Riana. Selama mereka menikah baru kali ini, ia melihat Riana yang tersenyum begitu tulus dan penuh cinta padanya. Sederhana sekali, senyum Riana saja berhasil membolak-balikkan perasaan Regan yang memang sudah lama mati. "Mau aku gendong saja?" tawar Regan. "Tidak usah, Mas. Aku bisa jalan sendiri kok," sahut Riana. "Sayang, kamu pasti mau capek. Aku gendong?" "Iya, Mas." Riana terkejut ketika Regan mengangkat tubuhnya ala bridal style. "Mas, aku malu. Nanti banyak yang lihat." Wajah Riana sudah memerah seperti tomat masak. "Kenapa harus malu? Kita suami istri." Regan terkekeh gemas. Tak mau membantah, Riana memeluk leher suaminya dan menyembunyikan wajah di sana. Dadanya berdebar kencang, ia seperti remaja yang baru saja jatuh cinta. Dulu, ketika bersama dengan Jonathan perasaannya biasa saja. Namun, kenapa sekarang bercampur aduk? Regan membawa sang istri keluar dari ruangan rawat inap. "Riana," panggil Jonathan yang menunggu istrinya sejak tadi. Riana menoleh ke arah lelaki itu, wajahnya berubah dingin, tak ada lagi hangat seperti yang ia tunjukkan dulu. "Maafkan aku," ucap Jonathan. "Aku mohon, jangan tinggalkan aku demi lelaki ini Riana." Riana meminta Regan menurunkan tubuhnya.
Lalu wanita itu menatap Jonathan dengan tatapan kebencian yang teramat sangat. Jonathan tega membunuh anak yang sudah lama ia rindukan. Bahkan lelaki itu sama sekali tak membiarkan dirinya menjelaskan semua yang terjadi. Jika bukan demi Jonathan, Rihanna juga tidak akan mungkin menikah dengan Regan. Joe, biar aku jelaskan. Rihanna menggandeng tangan Regan hingga membuat lelaki itu terkejut. Aku sudah menikah dengan Mas Regan. Dek. Pengakuan Rihanna berhasil membuat tubuh Jonathan mematung. Lelaki itu menggelengkan kepalanya tak percaya. Bagaimana bisa? Kamu pasti bohong, tolak Jonathan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bohong, Joe. Kamu tahu kenapa aku bisa menikah dan hamil sama Mas Regan? Rihanna menatap lelaki yang begitu ia cintai itu. Namun, sekarang perasaannya pada Jonathan sudah hilang bersama waktu. Kenapa? Tanya Jonathan. Karena kamu, Joe. Semua karena kamu. Air mata Rihanna membasahi pipinya yang cantik. Demi kamu, supaya kamu bisa tetap hidup, sambungnya. Maksud kamu? Tanya Jonathan yang masih tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh istrinya itu. Salah, mantan istri karena Rihanna sudah menceraikannya. Regan menyeringai, sudut bibirnya tertarik melihat Jonathan yang tampak rapuh. Entah kenapa ada rasa senang di hatinya ketika Rihanna mengetahui semuanya. Nona Rihanna menikah dengan Tuan Regan demi membayar biaya rumah sakit Anda, Tuan, jelas Ares mewakili. Tubuh Jonathan langsung lunglai. Jika saja ia tidak berpegangan pada penyangga kursi rodanya, sudah pasti ia akan terjatuh di lantai marmer itu. Mas, bawa aku pergi. Pinta Rihanna. Tentu, sayang. Regan kembali mengangkat tubuh wanita itu. Sejenak ia menatap Jonathan. Tuan Jonathan, Anda akan menerima hadiah dari saya, ujarnya. Mas. Rihanna menggelengkan kepalanya. Kenapa, sayang? Tanya Regan dengan kening mengerut heran. Tidak perlu dibalas. Biarkan saja dia tetap hidup, ucapnya. Tapi, sudahlah, Mas. Lagian aku tidak akan pernah kembali padanya. Sekarang, aku sudah memilih Mas untuk menjadi suamiku. Sudut bibir Regan langsung tertarik. Ucapan sederhana dari mulut Rihanna berhasil membuat dadanya berdebar kian kencang. Entah kenapa Rihanna selalu berhasil membuat dirinya seperti remaja yang baru jatuh cinta. Ayo, Mas. Ajak Rihanna. Regan melangkah membawa tubuh mungil Rihanna menjauh dari lelaki yang duduk di kursi roda itu. Rihanna, teriak Jonathan. Lelaki lumpuh itu sampai terjerembab di atas lantai sembari berteriak histeris memanggil nama mantan istrinya tersebut. Rihanna, jangan tinggalkan aku. Aku mohon, maafkan aku. Sungguh aku tidak tahu, jika kamu berkorban sejauh ini untuk aku. Maafkan aku, Rihanna. Aku mohon. Teriaknya. Ares yang berada di sana menatap puas ke arah Jonathan. Asisten Regan itu berjongkok sembari mengangkat dagu Jonathan dengan jarinya. Beruntunglah Anda, Tuan, Nona Rihanna masih berbaik hati mengampuni Anda. Saya harap, setelah ini Anda tidak akan mengganggu kehidupan Nona dan Tuan. Ares berdiri. Sampai bertemu di pengadilan. Regan meletakkan tubuh Rihanna dengan pelan di dalam mobil. Tak lupa ia membungkuk paha istrinya itu dengan jas mahal miliknya. Lalu ia masuk dan duduk di samping wanita cantik itu. Kita mau pulang kemana, Mas? Tanya Rihanna. Kita pulang ke mansion, bertemu orang tuaku, ajak Regan. Rihanna menggaruk tengkuknya gugup. Sebenarnya ia sedikit trauma dengan mertua karena dulu, Amelia memperlakukan dirinya tak baik bahkan seperti musuh. Jangan takut, sayang. Orang tuaku, bukan orang jahat.
Regan menggenggam tangan wanita itu dan meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja dan tidak seperti yang dipikirkan oleh wanita itu. Rihanna membalas dengan anggukan kepala. Walaupun tak bisa dipungkiri bahwa ada rasa takut di dalam hatinya. Beberapa kali wanita itu menghela napas panjang, berusaha menghilangkan kegugupan di hatinya. Tak lama kemudian, mobil yang membawa memasuki sebuah gerbang kokoh terbuat dari tembok permanen yang harganya miliaran rupiah. Rihanna menelan salivanya ketika mobil berhenti tepat di depan mansion bertingkat itu. Rasanya seperti bermimpi melihat bangunan yang hanya pernah ia lihat di televisi atau media sosial lainnya. "Ayo, sayang." Mas, aku jalan saja," tolak Rihanna. "Kamu yakin?" tanya Regan sedikit ragu sebab kondisi istrinya belum benar-benar pulih. "Iya, Mas." Regan mengulurkan tangannya agar wanita itu keluar dari mobil. Jantung Rihanna yang berdebar membuat tangannya panas dingin. Lalu mereka masuk ke dalam mansion tersebut. Kedatangan tuan muda, tentu saja disambut dengan hangat oleh para pelayan dan pengawal yang bekerja di sana. Di sana juga tampak dua pasangan parubaya yang tengah duduk di ruang tamu sambil sibuk dengan benda pipih masing-masing. "Dad, Mom," panggil Regan.